Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam program Belajar dari Anak. Menyambung dari video yang sebelumnya tentang kekerasan terhadap anak, kali ini saya ingin membahas atau sharing tentang hal-hal atau pencegahan yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita terhindar dari kekerasan dalam jenis apapun. Yang pertama akan ingin saya bahas adalah tentang pencegahan dari kekerasan seksual. Apa saja yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita terhindar dari pelecehan seksual, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketika saya menyebutkan anak-anak di sini, bukan anak-anak hanya anak biologis kita saja, tetapi anak-anak seluruh yang kita lihat itu adalah anak-anak kita. Apalagi kita sebagai perempuan, kita adalah ibu bagi mereka, baik itu tetangga, saudara, anak paman, anak kakak, apalagi bahkan anak-anak yang kita temui di jalan, anak-anak yang melintas di mana saja, anak-anak yang kita temui di mall, di terminal, dimanapun, itu juga adalah anak-anak kita, dan kita memiliki kewajiban untuk menjaga mereka dari pelecehan dalam jenis apapun, dari kekerasan dalam jenis apapun. Yang pertama adalah mengajarkan kepada mereka tentang anggota tubuh yang tidak boleh orang lain lihat, orang lain sentuh, yang hanya boleh dia dan ibu, bapak atau dokter sendiri yang lihat, yaitu area bibir, kemudian dada, kemudian alat kelamin bagian depan dan belakang alat kelamin. Ini harus kita beritahu kepada mereka, dan beritahukan juga kepada mereka bagaimana caranya kalau ada seseorang melakukan itu kepada mereka. Dengan cara bisa dengan cara berteriak, dengan cara memberi kode-kode tertentu gitu ya, kalau misalnya dia dalam keadaan terancam dan sebagainya. Ini harus diajarkan kepada anak, dan ini harus diberitahukan kepada anak. Memang katakan kepada mereka, memang pada masa sekarang banyak sekali bahaya di sekeliling mereka yang harus diwaspadai. Itu yang pertama. Tentu saja dengan bahasa mereka ya, dengan bahasa mereka yang membuat mereka tidak takut, tetapi membuat mereka waspada. Yang kedua adalah ajarkan mereka cara dan batasan-batasan aurat gitu. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Baik kepada sesama jenis maupun lawan jenis, karena sejak awal Islam itu sudah mengatur hal ini. Sebagaimana di hadis Nabi berikut ini jelas dikatakan ya, tidak boleh ada batasan antara aurat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, wanita dengan wanita. Bahkan tidak tidur pun tidak boleh ada dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Ini sudah Islam sudah memberitahu atau memberi pagar, memberi batasan yang benar agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak pernah terjadi. Dan cara pencegahannya adalah dengan cara ini. Juga ada batasan-batasan aurat yang sebetulnya batasan-batasannya itu berbeda pendapat ya, tetapi kalau laki-laki dengan laki-laki itu pendapatnya itu hampir sama, yaitu dari pusar ke lutut. Jadi aurat laki-laki dari pusar ke lutut itu bukan hanya untuk dilihat secara umum oleh lawan jenis juga, tetapi oleh laki-laki juga sama gitu. Karena ada hadisnya juga di sini bahwa seorang sahabat itu pernah kelihatan pahanya, kemudian ditutup, dan Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah aurat. Jadi jangan pernah menganggap laki-laki di hadapan laki-laki itu auratnya lebih pendek lagi gitu ya. Tidak, sama gitu. Ajarkan kepada anak-anak sejak dini, termasuk ketika mereka misalnya berenang, bermain. Ajarkan sejak kecil dia memakai celana panjang, celana yang minimal di bawah lutut gitu ya. Pokoknya auratnya itu terjaga, dan jangan biasakan mereka bertelanjang dada dimanapun gitu. Kenapa? Karena bertelanjang dada itu relatif dia akan memperlihatkan, kalau dadanya sih tidak masalah dan anak laki, tapi memperlihatkan auratnya gitu. Pusar kan kadang-kadang kelihatan, celana kadang-kadang melorot atau kebuka gitu ya sedikit, baik ketika dia nungging misalnya, ketika dia dalam posisi-posisi tertentu auratnya akan
Dan biasakan juga mereka untuk memakai celana memang di pusar minimal gitu ya, di pusar dan ditutup lagi dengan kaos gitu. Itu untuk laki-laki. Dan untuk perempuan ini ada beberapa pendapat gitu. Ada bolehlah saya ambil dua pendapat di sini yang mengatakan bahwa antara wanita dengan wanita auratnya itu sama dengan laki-laki dengan laki-laki, yaitu pusar sampai lutut. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa aurat wanita dengan wanita adalah batas perhiasan yang bisa terlihat. Jadi kalau bagian atas itu kepala sampai batas kalung terlihat, maka itu boleh dilihat oleh sesama perempuan muslim gitu. Kemudian di tangan itu hanya sebatas di bawah siku sampai dia perhiasan di lengan terlihat gitu. Dan kaki itu sebatas di atas mata kaki sampai gelang-gelang kaki terlihat. Jadi lebih dari itu atau lebih atas dari itu sudah tidak boleh dilihat sesama wanita. Termasuk dan ini berbeda kembali dengan berbeda hukumnya dengan wanita non muslim ya. Tadi sesama muslim aja udah segitu gitu. Apalagi kepada laki-laki jelas. Kalau kepada laki-laki kepada laki-laki bukan mahram kita sudah tahu batasannya. Ajari itu sejak kecil. Kemudian batasan aurat kepada wanita non muslim atau berbeda agama itu juga beda lagi. Dan di rumah gitu, bayangkan ya, di rumah ini bukan hanya ada perempuan yang tadi batasannya itu segitu gitu. Ini ada laki-laki juga, ada ayah meskipun ayah, ada kakak meskipun itu kakak, tetap mereka adalah mereka berlainan jenis dengan perempuan gitu ya. Dan ini ada batasan-batasan auratnya gitu. Minimal sampai yang tadi batas-batas terlihat oleh perempuan lain yang non mahram itu minimal disamakan dengan itu, yaitu dari kalung ke atas gitu ya, dari gelang ke atas, dari gelang ke atas, kemudian dari di atas mata kaki sedikit gitu. Itu usahakan di rumah tetap terjaga gitu. Mungkin ada yang mengatakan dan rata-rata ini tidak diketahui oleh kita gitu sebagai orang tua. Rata-rata kita kan kalau saya kan ketika ada orang yang mengatakan ada yang memperlihatkan betisnya, kemudian pahanya gitu ya, anak-anak gitu, selalu mengatakan ya ini kan masih anak-anak. Satu alasannya adalah mereka masih anak-anak. Yang kedua alasannya adalah ini di rumah gitu. Ini di rumah dan yang di rumah itu hanya mahram saja gitu. Dan lebih parahnya lagi, banyak dari orang Indonesia gitu ya. Saya tidak tahu sekarang, tapi zaman dulu masih banyak yang anak-anak itu keluar dari kamar mandi itu hanya memakai handuk gitu ya, sebatas dada sampai di atas lutut gitu. Dan itu bukan adab yang baik. Kita sekarang mikirnya untuk menjaga anak-anak ini kita harus memang lebih ketat dalam hal ini, tidak parno, tapi ini memang penjagaan. Dan ketika kita niatkan ibadah tadi sesuai dengan kalau kita apalagi kalau kita niatkan ini mengikuti perintah Rasul, itu akan jadi ibadah buat kita. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang berdalih ya bahwa kasus yang baru-baru ini terjadi pada muslimah yang berkerudung rapat gitu. Nah, ini sebetulnya bukan menjadi dalil untuk membantah tadi yang kedua, yang kita harus menjaga aurat. Bukan menjadi dalil untuk itu, tetapi ini adalah dalil ini dijawab dengan alasan yang ketiga gitu. Yang ketiganya apa? Ketika kita ingin menjaga diri kita, ketika kita ingin lingkungan kita terbebas dari pelecehan seksual, bahkan kekerasan, bahkan lebih beratnya lagi kejahatan, maka ada satu trik yang mudah sebetulnya adalah godul basor, yaitu
menundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan ini bukan hanya bertemu muka dengan teman, bukan hanya melihat mata dengan mata, tetapi juga melihat mata apa yang dilihat mata terhadap benda. Contoh benda itu apa saja, misalnya buku, majalah, kemudian iklan-iklan, kemudian brosur, kemudian papan reklame, dan tentu saja video dan HP. Nah, ini yang jadi sebetulnya yang korbannya menutup aurat. Jadi ada korban menutup aurat, kemudian dia dilecehkan secara seksual. Ini karena apa? Karena pelakunya sebelumnya sudah sering pelakunya mengumbar pandangannya. Jadi bukan pandangan ke korbannya ya, tetapi bukan hanya pandangan ke korbannya, tapi pandangan sebelumnya ke hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dan ini banyak terjadi. Sekarang pornografi di mana-mana. Bahkan jadi gini ya, apa yang harus ditutup tadi di hal yang kedua, apa yang harus ditutup, batasan-batasan aurat mana yang harus ditutup, maka itu pun tidak boleh dilihat. Sementara apa? Sementara kita lihat sekarang, jangankan di film porno, di sinetron-sinetron saja, di iklan-iklan saja, batasan-batasan itu sudah sangat jauh gitu ya. Bagaimana mereka bisa menahan mungkin ya, menundukkan pandangan, sementara ya beralasan di mana-mana sekarang ada hal yang pandangan harus dijaga dari hal itu gitu. Tetapi ya terlalu vulgar di mana-mana ada gitu. Jadi intinya adalah kita hanya tinggal melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita hanya tinggal melakukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka sebetulnya dengan kita taat, kita bisa menghindar dari perilaku-perilaku yang tercela. Dan kita sadari bahwa sekarang ini tiga hal yang tadi saja gitu ya, sepertinya zaman sekarang ini sudah banyak sekali dilakukan, di mana-mana terjadi. Hampir tidak ada lagi orang menundukkan pandangan, pandangannya diumbar kemanapun. Sudah itu auratnya juga tidak ada batasan gitu, dan bukan hanya tidak ada batasan, bahkan diperlihatkan di tempat umum, diperlihatkan di media sosial, dan bisa mudah sekali diakses oleh siapapun, sehingga menjadi penyakit yang sulit untuk diobati. Tetapi bukan tidak mungkin kalau kita memulai dari diri kita sendiri, kemudian kita beritahukan ke orang-orang sekitar kita, atau boleh juga share video ini ke keluarga Anda untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi akan bermanfaat sekali kalau yang diniatkan pertamanya adalah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Kalau kita sudah melakukan apa yang Allah inginkan, Allah akan memberikan penjagaan kepada kita, memberikan penjagaan kepada lingkungan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan bagi bangsa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.